Ini hanya bagian. Nanti ada syariatnya Nabi Ibrahim. Saat Nabi Ibrahim naruh istrinya yang namanya Siti Hajar di sekitar Ka'bah, dan itu Siti Hajar ada di situ itu tanpa Nabi Ibrahim dalam keadaan matang mengandung Siti Hajar dan hamil. Lahir Nabi Ibrahim tidak ada di situ. Jadi yang namanya Siti Hajar itu lahir tanah di Mekah itu tanah yang kering, korotan, tidak ada air. Ada air itu karena ada Nabi Ismail, karena ada Siti Hajar, karena ada Nabi Ibrahim yang merupakan suami daripada Siti Hajar. Lahirlah Nabi Ismail di sekitaran Ka'bah itu. Tidak ketemu air susu kering, mengering, tidak bisa menyusui. Tapi kalau sekarang kan banyak susu-susu ibu yang memang dikasih dedaunan ini menjadi susunya lancar. Di sana kering kontan. Akhirnya yang namanya Siti Hajar bingung bolak-balik dari sofa ke Marwah, dari Marwah ke sofa 2 kali, dari sofa ke Marwah 3 kali, sampai bolak-balik terakhir ke 7 kali ada di Bukit Marwah. Disitulah yang namanya sa'i. Nah, seperti itu. Kalau tawaf itu memang sudah sejak dulu ya. Jadi inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan, surat apa itu? Memang Allah sudah menciptakan jauh sebelum Nabi Allah berintahkan yang meninggikan Ka'bah itu. Makanya di situ ada makom Ibrahim. Kalau dibunyinya makom dengan kuburan, itu makom di saat Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah, batu yang diinjak itu Ka'bah tinggi, batunya juga ikut tinggi. Jadi tidak pakai tangga kayak kita membangun di sini atau pakai scaffolding. Jadi batunya itu yang di saat Nabi Ibrahim butuh menata batu meninggikan Ka'bah itu, batunya yang naik sendiri seperti itu. Itu bangunan Nabi Allah Ibrahim. Jadi ini bagian daripada millata Ibrahim Hanifah, katanya syariatnya Nabi Allah Ibrahim. Dulu perbuatannya Nabi Allah Ibrahim punya anak Nabi Ismail yang dikandung oleh Siti Hajar. Lahir Nabi Ismail tidak ada air susu. Akhirnya yang namanya Siti Hajar mempanggil dari sofa ke Marwah, Marwah sofa, sofa Marwah, sampai ke Marwah 7 kali. Di tengah-tengah mondar mandir itu Nabi Ismail yang tinggal di dekatnya Ka'bah itu kakinya apa? Kacar-kacar atau ya seperti itu. Disitulah muncul air yang namanya Zam-Zam. Sejak itu ada air Zam-Zam sampai saat ini, berapa puluh ribu tahun atau berapa ratus ribu tahun yang lalu, air Zam-Zam itu muncul dari tempat yang kering, diminum oleh jutaan manusia, baik oleh jemaah umrah maupun jemaah haji. Jutaan sampai sekarang tidak habis kalau bukan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit cerita wukuf dan Ka'bah di saat tawaf dan sa'i. Bapak Ibu Duyufullah, Duyufur Rahman yang kami hormati, Bapak Ibu sudah mungkin ada pengumuman kaitan pemberangkatan jemaah haji kabupaten dengan sudah ya. Nah, mungkin kalau yang di sini mungkin ada di kloter 42 atau 43. Jadi yang cadangan yang masih belum menerima tas karena belum ada pengumuman kapan naik untuk menjadi jemaah haji, itu yang selalu bertanya-tanya, kasihan sekali. Dia jawabnya sabar, diperpanjang, bilang sabar. Kalau Bapak Ibu ini kan menerima koper, jelas lah seperti itu. Berangkatlah artinya seperti itu.
Jadi Bapak Ibu, Duyuhullah, Duyuhur Rahman yang kami hormati, jadi untuk Kabupaten Banyuwangi itu kalau saya baca di pengumuman Kanwil yang ditandai oleh Pak Kanwil Komandan Jatim, bahwa Banyuwangi itu ada di kloter 42, 43 dan 44. Satunya 49. Tapi Bapak ini kan ikut nurut takwa kan? Ya. Tidak bakal ada di 49 nanti. Ya, pasti kumpul dengan apa di 42 atau di 43 atau di 44. Jadi kalau saya tadi cek tadi malam itu saya memperbaiki jamaah haji sendiri kami lihat Mabrur Banyuwangi. Jadi dari 376 itu masih yang kosong 128 yang kosong. Nah itu yang akan dicadangkan kepada jamaah cadangan. Termasuk yang 28 ada di kloter 49. Sudah tahu ya jadwal pemberangkatannya? Ya, berarti 13 Mei jam 6 masuk asrama Haji Sukolilo. Berarti berangkatnya tanggal 12 malam untuk kloter 42 dan 43. Tapi kloter 44 nya masuk tanggal 13 jam 18. Berarti berangkatnya pagi seperti itu. Ini banyak paham nih. Jadi ini bagian daripada regulasi. Jadi umpamanya Bapak Ibu mau selamatan sebelum berangkat haji, selamatan wali matusarabil haji. Sekarang sudah tanggal berapa? 25. Berarti waktunya bulan April tinggal 5 hari. Berangkat tanggal 12 malam. Berarti berapa hari lagi berangkat ini? 17 hari lagi. Berarti sudah semuanya terpatrio ini Madinah, ini Mekah, kan sudah seperti itu. Karena kita jamaah haji Banyuwangi masuk di gelombang ke pertama akhir, jadi rutenya tetap ke Madinah, seperti itu. Kapan ke Madinah? Berarti Bapak Ibu bagian errornya ditaruh di mana? Di koper besar atau di koper bagasi, tidak di tas teng-teng seperti itu. Jadi paham sudah kan? Ya. Jadi Bapak Ibu berangkat dari Banyuwangi ke asrama haji Sukolilo, di asrama haji terbang langsung ke Madinah, tetap berpakaian batik nasional yang warnanya ungu ya, seperti itu. Beda dengan gelombang kedua nanti kloter 51. Sejak di asrama haji sudah berpakaian langsung ambil mikot. Kalau di Yalam atau kalau tidak nanti di Jeddah. Tapi kalau Bapak Ibu ini langsung ke Madinah. Bapak Ibu, Duyuhullah, Duyuhur Rahman yang kami hormati, kembali ke Banyuwangi lagi. Jadi Bapak Ibu berangkat dari Banyuwangi tanggal 12 malam, mungkin jam 9 atau jam 10 dilepas oleh Bupati Banyuwangi. Yang jelas yang 2 kloter. Nah, mungkin yang 1 kloter seandainya jaraknya hanya 3 jam atau 4 jam, yang 2 kloter 42 dan 43 itu bisa diundur masuknya. Kalau jam 6 bisa jam 7 masuknya. Kalau yang 44 itu jam 9 itu bisa dilanjutkan jam 8. Jadi semuanya bisa 3 kloter berangkat dari Banyuwangi secara bersama-sama. Jadi yang jelas kloter 44 itu berangkatnya pagi, tidak mungkin berangkat malam juga. Disuruh gimana nanti kalau sudah bisa masuk ke asrama haji kan? Seperti itu. Jadi diterima saja Bapak Ibu. Kalau saya insya Allah mungkin kalau Nurul Bapak dari Bogor ini mungkin ada di kloter 42 atau di 43, insya Allah seperti itu. Jadi kalau pas pengumumannya nanti kok menurut takwa ada di kloter 44, ya berangkatnya sebelum subuh nanti ke kota seperti itu di tanggal 13 Mei. Katanya masuknya tanggal 13 jam 18 malam nanti seperti itu. Bapak Ibu, Duyuhullah, Duyuhur Rahman yang kami hormati, ini nyadangin
takut ada di kloter 44 umpamanya, berangkatnya di tanggal 13 pagi. Sekarang kita berbicara masalah musafir atau perjalanan. Umpamanya jemaah haji yang Songgon ini berangkat di tanggal 3 pagi. Di perjalanan nanti Bapak Ibu mesti istirahat. Kalau antara Surabaya Banyuwangi itu biasanya di Utamaraya, timurnya Peton itu kan ya, masuk Kabupaten Situbondo paling barat, sebab mungkin 500 meter lagi ke barat sudah perbatasan Kabupaten Probolinggo, biasanya berhenti di situ. Nah, kita berbicara masalah fikih hajinya Bapak Ibu. Jadi di saat Bapak Ibu istirahat ada di situ, tentunya buang air kecil atau ada catering yang disediakan oleh Pemkab untuk jemaah haji Banyuwangi di situ, mungkin bisa 1 sampai 2 jam di situ. Dan tentunya masuknya mesti di siang hari atau di saat waktu zuhur atau menjelang asar. Mungkin menjelang asar, mungkin asar baru berangkat jam 3 awal, masuk asrama haji jam 18, jam 5, jam 3 itu jam 15 ya, jam 15 berarti 3 jam ya. Mungkin asal awal itu masih ada di Utamaraya. Nah, ini Bapak Ibu dipersilahkan monggo, karena sudah musafir bisa melaksanakan sholat zuhur di jamaah di takdim dengan asarnya, atau sebaliknya mungkin lebih leluasa zuhur di jamaah takdim di tempat di Utamaraya. Apa jamaah takdim itu? Sholat asar dilaksanakan di waktu zuhur. Itu pun juga bisa dijamak, juga bisa di kosor. Apa itu kosor? Sholat yang sebangsa 4 rakaat itu bisa dilaksanakan hanya 2 rakaat. Jangan sampai jamak dan kosor zuhur asar menjadi 4 rakaat, menjadi 1 kali salam. Tetap salifat zuhur jam'an wa kasran rakaat ini. Dan habis itu, ini yang aku lupa, saya dulu pernah terjadi masalahnya. Dan Allah sudah memberikan dispensasi atau rukhsah, habis sholat 2 rakaat di jamak dan kosor masih wiridan. Nah, ini dulu saya kapan tuh, kalau dulu masalahnya di kitab Sulam Taufik atau Safinatun Najah itu dikatakan wal mualatu bainahuma, tuli-tuli kan, cepat-cepat di antara sholat yang di jamak dengan sholat yang di jamak. Jadi habis assalamualaikum, umpamanya makmuman atau imaman, segera ada makmum yang langsung berdiri iqamah dan assalamualaikum langsung naik Allahu Akbar dan seterusnya. Jangan sampai ada wiridan. Sekarang yang wajib sudah boleh diperpendek, yang ini kok masih wirid itu sunnah. Yang wajib ini sudah diperbolehkan. Bahkan perbuatan menjamak dan kosor, apalagi ini perjalanan suci, itu lebih utama daripada sholat imam ada di rumah. Seperti itu. Jadi kalau sudah musafir seperti ini, menjamak dan mengkosor itu sudah lebih utama dari sholat sempurna ada di rumah. Ya, kalau di rumah sholat kosor ini dianggap gila, diatur gitu kan. Ini perintah Allah kok sekarang sudah mulai berani kepada Allah, kan seperti itu kan nanti kan. Jangan macam-macam menjamak dan kosor salat di rumah dalam keadaan enak-enakan, kan seperti itu. Jadi yang Allah berikan rukhsah, yang berikan dispensasi itu bagi orang atau bagi jamaah yang sedang musafir, apalagi musafirnya perjalanan ibadah haji. Paham ya? Ini ya, paham ya? Nah, sekarang perjalanan sudah nyampe di Utamaraya, berangkat ke Sukolilo asrama haji. Nah, sedangkan jadwal masuknya itu jam 18 kan? Sedangkan ini jam berapa? Jam 17.30 ya? Ya, jam 17, anggap jam masuk asrama haji jam 18. Berarti kan kurang 1,5 jam lagi. Nah, ini juga bagi Bapak dan Ibu
Sebelum masuk ke sana, hati sudah takyin atau menyatakan diri. Karena masuknya ke kamar nanti yang jelas persis sesudah isya sudah nawaitu an ajma'ah sholatal maghrib ilal isya. Artinya biar umpamanya pernik-perniknya karena masuk ke asrama belum bisa dapat kamar, masih dikumpulkan, belum lagi koper-koper yang bermasalah nanti bapak ibu dipanggil untuk bawa kuncinya, itu berarti kopernya ada masalah. Tapi kalau ibu-ibu dipanggil itu tidak usah bawa kunci, mungkin kayaknya ke wanitaannya lah seperti itu. Tapi kalau ke bapak-bapak dipanggil kuncinya itu bawa, berarti dipanggil ke gudang untuk melihat kopernya, mungkin ada bawaan yang tidak boleh dibawa dikeluarkan, seperti itu. Paham kan? Nah, ini nanti bapak ibu sebelum masuk kamar sudah menyatakan diri bahwa sholat maghrib dan isya akan dijamak di waktu isya. Sebab untuk turun mendapatkan kamar itu nanti bapak kumpul sama bapak, ibu kumpul sama ibu, koper tas tentengnya juga dibawa seperti itu. Di samping tas tenteng yang 7 kilo itu sudah berisi apa pakaian yang akan dipakai selama ada di Madinah 8 hari umpamanya. Makanya pakaian itu sudah ada di koper besar masuk di bagasi. Jadi ini saya berbicara, ini belum nyampe di umrohnya, sebab ini tak pembahasannya tak sampai di bab haji. Ini mungkin karena Jumat waktunya ini seperti itu. Ini 8/4 tak tambah setengah jam lagi sampai nanti 9 hari kalau ada di Madinah siap berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umroh pertama. Sekarang bapak ibu sudah ada di asrama haji ya, semua fikih haji termasuk melaksanakan jamak takbir atau takhir, termasuk qasar di antaranya, dan paling tidak selama 3 hari itu mesti musafir bapak ibu. Jadi sholatnya takut tidak nodol takbir, takut ini dan sebagainya bisa dijamak, bisa diqasar. Kalau sekiranya nanti waktu berangkat ini persis waktu asar umpamanya, sementara kita lebih baik sholat dulu asar di sholat jamak takbir itu, baik di jalan maupun sudah di asrama haji. Bapak ibu duyuhullah, duyuhur rahman yang kami hormati, di asrama haji itu sudah beda dengan tahun 2023. Mungkin bapak ibu waktu manasik di Aston dari Kanuri itu menjelaskan masa tinggal di asrama haji itu hanya 16 jam, beda dengan sebelumnya sampai 20 sampai 24 jam. Sekarang hanya 16 jam. Kemana sisa jam yang biasa dipakai? Nah, sejak tahun 2024 itu ada peraturan yang namanya fast track. Fast track ini bapak ibu pemeriksaan imigrasinya, biaya cukainya dan semuanya itu dilaksanakan di Bandara Juanda seperti itu. Jadi sejak tahun 2024 itu ada yang namanya fast track. Pemeriksaan imigrasi dan biaya cukainya itu dilaksanakan di Juanda, Surabaya. Itu berapa jam Pak sih? Lama. Nah, 1 jam sebenarnya sampai 2 jam, jalan 380 lah. Seperti ini memang petugasnya 10, umpamanya berarti setiap orang berarti 38 orang. Baru naik ke pesawat. Nah, seperti itu. Enaknya kita dibikin capek di awal, kapan sudah naik di pesawat sudah bisa kita istirahat seperti itu. Gak apa-apa, capek tapi habis selesai pemeriksaan di pesawat tinggal istirahat. Landing nanti di Madinah sudah tidak ada pemeriksaan lagi. Bapak ibu langsung naik bis diangkut ke hotel. Kalau perlu cepat-cepat nanti ada pemeriksaan lagi.
fast track ini hanya ada dari 13 embarkasi Indonesia, itu hanya ada 3 yang memberlakukan, yaitu bandara-bandara besar kayak Juanda, Adi Sumarmo Solo dengan Jakarta Garuda. Yang jemaahnya 3 bandara ini kira-kira lebih 100.000. Jadi hampir separuh dari jumlah jemaah haji Indonesia itu pakai sistem fast track. Yang lain pemeriksaan tetap di negara di mana pesawat itu mendarat. Tapi kalau untuk Surabaya, Solo, Jakarta Garuda, pemeriksaannya itu di Indonesia sampai di Arab Saudi, langsung diangkut naik ke hotel, naik tanpa ada apa-apa sudah. Nah, karena bapak dan ibu pakaiannya masih pakaian dari Indonesia, pakai kain batik yang ungu terong itu, ya kapan sudah masuk hotel cepat-cepatan. Jadi umpamanya sampai di hotel nanti punya butuh celana yang dipakai di suci dan lebih pas, sementara ke sana masuk waktu sholat, takut masa tinggal di Madinah itu hanya cukup 40 waktu atau 40 waktu arba'in, tidak lebih. Takut ini kemarin jamaah 2024 sebenarnya hanya 39 waktu ya, karena nyampe di sana persis asar, akhirnya duhur dan asar sholat jamaah takhir di Masjid Nabawi, jadi genap 40 waktu. Itulah yang disebut dengan sholat arba'in. Umpamanya lebih dari 40, ya rezekinya lah seperti itu. Sebab jaminan Rasulullah, barang siapa yang sholat 40 waktu tanpa libur, Kanjeng Nabi menjamin bara'atun minan nifaq. Itu dikejar juga. Oh, kapan lagi mau kembali lagi ke Madinah? Kalau tidak sekarang, pas bersamaan dengan menunaikan ibadah haji seperti itu. Bapak Ibu, Duyufullah, Duyufur Rahman yang kami hormati, kita tidak perlu banyak membahas, sudah kayak sholat jamaah takdimnya dan takhirnya dan fast track sudah terbang tiba di Madinah tanpa pemeriksaan administrasi barang bapak dan ibu, tinggal langsung berangkat ke hotel. Ini saran saya, umpamanya pas kebetulan masuk waktu asar atau duhur, tinggal dulu arus ibadah langsung berangkat, walaupun hanya punya wudhu salat berjamaah. Takut masa tinggal di Madinah hanya cukup 40 waktu. 40 waktu itu 1 hari kan 5 waktu, berarti persis 8 hari. Sekarang mau 8 hari setengah, kadang mungkin lebih 1 waktu atau lebih 5 waktu, lebih 40, tidak apa-apa. Tapi yang dikhawatirkan takut kurang dari 40 waktu, tidak disebut arba'in. Nah ini yang tahun 2024 ini masuk 40 waktu karena dari Mekah ke Madinah persis masuk waktu asar, langsung ditinggal kopernya, bahkan di juga ditinggal langsung berangkat ke Masjid Nabawi. Yang penting kita sholat, cuman sholatnya karena tubuh sudah tidak sholat, sekadar sholat asar di jamaah takhir dulunya baru lengkap 40 waktu ada di situ. Bapak Ibu Duyufullah, Duyufur Rahman yang kami hormati, masa tinggal di Madinah anggap 8 hari atau 8 hari setengah. Menjelang sudah sampai 8 hari atau 8 hari setengah atau 9 hari, Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri untuk berangkat ke Mekah. Karena kita ziarah dulu ke Kanjeng Nabi, kaitannya dengan masuk ke Raudah nanti sudah biasanya karom atau ketua rombongan nanti, dan jadwalnya hanya 1 kali. Jadi jangan sampai umpamanya ada pengumuman untuk kloter sekian masuk Raudah, jangan sampai ada yang ketinggalan. Tak bisa dikumpulin, tak bisa dikumpulin, tapi pakai aplikasi ya barcode jadi apa paling sekarang itu karena banyaknya jemaah haji sedunia yang ingin juga sowan kepada Rasulullah SAW
akhirnya di sekian juta manusia selama 40 hari ada di situ, setiap jemaah itu hanya dibatasin 1 kali. Jadi umpamanya ada pengumuman nanti dari ketua kloter, nanti kloter sekian 44 atau 43 dan nanti jam sekian kumpul untuk berangkat ke Raudhah. Jadi jangan disia-siakan. Bapak Ibu, Duyurullah, Duyur Rahman yang kami hormati, sekarang masa tinggal Bapak di Madinah anggap sudah 8 hari atau 8 hari setengah. Ya, persiapan berangkat ke Mekah otomatis umrohnya, mikotnya itu di Masjid Bir Adi atau dengan sebutan Dzul Khulaifah. Nah, sekarang sudah prosesi menjelang Bapak Ibu akan melaksanakan niat umroh. Dan memang mikot itu apa? Mikot itu adalah tempat. Mikot itu ada 2, ada mikot zamani, ada mikot makani. Yang zamani memang kita sudah masuk di bulan haji. Makaninya yaitu namanya Masjid Bir Ali atau Dzul Khulaifah. Nah, Bapak Ibu, kapan sudah ada pengumuman dari ketua kloter maupun ketua rombongan untuk segera mandi-mandi. Adapun bagian yang ihram yang kemarin ada di koper besar sudah harus dikeluarkan. Sebagian bagian yang ada di koper kecil dipindahkan menggantikan tempatnya kain ihram yang ada di koper besar seperti itu, sehingga biar tidak terlalu menendong yang jadi yang kemarin dipakai untuk bagian dari Indonesia ke Madinah, sekarang sebagian bagian yang dipakai ada di Madinah itu sudah dipindah ke koper besar. Bagian ihram yang ada di koper besar kita ambil dipakai karena kita sudah akan melaksanakan umroh. Umrohnya, mikotnya di Bir Ali atau Dzul Khulaifah, Masjid Bir Ali atau yang namanya mikotnya itu Dzul Khulaifah. Dan sekarang persiapan berangkat, Bapak Ibu tentunya sudah mandi-mandi karena mau berpakaian ihram. Jadi sebelum kita berpakaian ihram, mandi dulu dengan niat. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghuslan lil ihrami lillahi ta'ala atau sunnatan lillahi. Nawaitu ghuslan lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghuslan lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Jadi mandi sunnah untuk berbagai ihram. Setelah itu pakaian ihram dipakai, sudah bersih semuanya badan. Habis itu kita sempatkan sholat sunat lil ihram. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Jadi ini talaqut niat dengan bahasa Arab, tapi artinya kan sudah paham kan, baik mandi maupun usollinya. Jadi yang namanya niat, kata kitab Safinatun Najah, qasdus syai'i muqtarinan bifi'lihi, nyekir atau bermaksud terhadap sesuatu muqtarinan bifi'lihi. Sebenarnya kita nawilu dari karena itu lafadznya niat, tapi di hati itu menyatakan niat saya mandi untuk berbagai hal di saat air dimulai disiramkan ke mulai dari kepala. Begitu juga sholat sunnah lil ihrami, usallinya itu dikatakan sebelum takbir. Di saat takbir Allahu Akbar, hati sudah mulai berbicara bahwa saya sholat sunnah lil ihrami lillahi ta'ala, seperti itu. Sekarang sudah sholat sunnah mandi lil ihram sudah selesai, terus sholat sunnah lil ihram sudah selesai.
Sekarang sudah di atas bis, kesemuanya jamaah sudah berpakaian ihram, tapi hal-hal yang dilarang walaupun berpakaian ihram itu masih diperbolehkan. Garuk-garuk, jatuh rambut itu masih boleh. Setelah berangkat dari hotel ke masjid Bir Ali atau mikot yang namanya Dzul Khulaifah, sholat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid di Dzul Khulaifah. Habis itu monggo nanti diantara yang lebih tahu ada yang memandunya untuk menyatakan niat nawai. Mari bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau yang lebih pendek, labbaik Allahumma umratan. Jadi labbaik Allahumma umratan itu merupakan kepanjangan daripada labbaik Allahumma labbaik itu. Aku telah memanggil aku telah memanggil Allah untuk melaksanakan umrah. Nah, ini sudah kita umrah karena Bapak Ibu ini hajinya ikut haji apa? Haji tamattu, umrah dulu baru hajinya. Karena diperkirakan kalau berangkatnya tanggal 13 masuk Madinah, Makkah itu diperkirakan nanti tanggal 24 insya Allah, tanggal 24. Ada durasi waktu dari tanggal 24 atau tanggal 25 ke tanggal 5 Mei itu berarti ada waktu masih 10 atau 9 hari. Jadi kalau Bapak Ibu ikut haji ifrad, tentunya bagian ihramnya sejak dari Madinah sampai selesai wukuf di Arafah, Muzdalifah. Setelah Jumrah Aqabah baru boleh membuka pakaian ihram itu. Tapi kalau kita ikut haji tamattu, umrah dulu, yang penting sudah melaksanakan tawaf, sa'i dan rukun, pakaian ihram sudah dipakai, Bapak Ibu sudah menjadi orang Mekah, sudah menjadi penduduk Mekah. Itu yang disebut dengan haji leha-leha, haji enak-enakan. Jadi berpakaian yang biasa pakai celana, pakai celana, yang pakai sarung, pakai sarung. Karena ini ada instruksi dari Menteri Agama Indonesia itu ada di Arab Saudi, jangan sampai meninggalkan identitas ke-Indonesiaan, termasuk diantara yang memakai kopiah hitam, pakai sarung. Bapak Ibu, Buyuhullah, Buyuh Rahman yang kami hormati, Bapak ini sudah selesai menyatakan nawaitu umrata wa ahramtu biha atau labbaik Allahumma umratan. Nah, di sini disebutkan sudah kapan sudah menyatakan niat. Hal-hal yang diharapkan bagi seseorang yang berpakaian ihram untuk melakukan umrah itu sudah semuanya berlaku. Jadi kalau jatuh rambut, ada dedaunan kok bagus di seperti itu supaya dihindari. Kapan berpakaian ihram itu dilepas? Nanti setelah Bapak Ibu perjalanan dari Masjid Dzul Khulaifah sepanjang 560 sampai 600 kilo, mungkin dari Banyuwangi Semarang mungkin akan jalan lebar, itu rata-rata 100 sampai 120 lagi gitu. Jadi bisa ditempuh hanya 6 jam atau 5 jam bisnya. Setelah sampai di Mekah, Bapak Ibu nih sekarang di perjalanan karena Bapak Ibu sudah menyatakan diri nawaitul umrata wa ahramtu biha atau labbaik Allahumma umratan, apa yang dibaca? Yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di atas itu sepanjang perjalanan dari Madinah ke Mekah. Kalau tidak ngantuk terus talbiyah, kalau ngantuk jangan bisa baca talbiyah terus, istirahat. Nanti sampai ke Mekah ini kan masih mau masuk hotel, dari masuk hotel nanti akan berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan cukur tahallul itu. Dan
bagian umroh itu nanti bisa dilepas setelah Bapak Ibu melaksanakan tahlul atau cukur seperti itu. Dipahami ya, ngerti ya semuanya ya. Ini saya bercerita masalah tentang manasik umroh, perjalanan dari Batam ini sampai ke Madinah. Di Madinah selama 8 hari atau 9 hari sudah di situ, sudah berpakaian ihram, sudah menyatakan niat untuk umroh, sudah sampai di Mekah. Pelaksanaan umroh sudah dilaksanakan, berarti sesuai dengan tugas saya bimbingan manasik umroh sudah selesai. Tapi kalau kita berbicara masalah haji, nanti masih menunggu 10 hari lagi persiapan tanggal 8 Dzulhijjah Bapak Ibu untuk berangkat ke Arafah untuk menunaikan ibadah haji. Sekarang waktu yang 8 atau sampai 10 hari akan dipakai untuk apa? Mungkin ada jadwal ziarah untuk tahu terhadap tempat-tempat yang akan kita tempati nanti di saat melaksanakan wukuf, termasuk ke Jabal Sur, ke Jabal Nur, termasuk ke Jabal Rahmah, termasuk ke Mina. Walaupun di Mina itu tidak boleh tak sampai turun, bahwa tempatnya Bapak ini sekian ribu hektar, luasnya seperti ini, kayak padang masa yang akan, tapi yang diperlukan hanya satu tempat, mungkin ukuran sekian meter, tapi luasnya itu ribuan, bahkan ribuan ribu hektar. Tapi di mana tak mungkin tahu. Nanti yang penting Bapak Ibu di saat akan berangkat ke Arafah dan Mina ditunjukin oleh ketua rombongan dan petugas maktab, oh di sini tempatnya. Itu. Jadi itu dan mabit di Mina itu sekian juta manusia. Bapak Ibu yang hanya dari kecamatan Sorgon mungkin ada 50. Ini kan mungkin hanya bagian kecil saja lah seperti itu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu satu sama lain meresah. Kekompakan kalau sudah ketua rombongan dan ketua regu sudah dibentuk, terus kan bawa HP Android semua kan? Ya, termasuk diantaranya sudah bikin grup. Ya, diantaranya kayak slayer dan sudah dibuatkan juga dalam rangka penanda agar supaya Bapak Ibu dengan satu sama lainnya sesama jemaah nurut takwa umpamanya itu tidak terbesak atau tidak terbentak. Ini sudah lewat 10 menit. Bapak Ibu, Beliau Rahman yang kami hormati, ada yang lansia ya di sini ya. Ada di sini yang umum ini saya dituntut kemudahan bagi lansia. Jadi Bapak Ibu Beliau Rahman yang kami hormati, jadi sejak beberapa tahun istilah digaungkannya kata-kata lansia dan semacamnya ini memang ada semacam fasilitas dari pemerintah dan itu sudah berdasarkan fatwa MUI. Jadi bagi lansia ini tidak berbicara pasal hajinya, terutama di saat di Arafah. Setelah dari Arafah ke Musdalifah itu bagi lansia ada yang namanya fasilitas program Murur. Murur itu bahasa Arab, jika di Indonesia kan itu lewat. Murur itu lewat. Jadi yang lansia itu tidak turun dari bis. Kerikil yang akan dipakai untuk jumrah Aqabah itu disediakan langsung diberikan di atas bis. Jemaah lansia dengan pendampingnya tetap ada di atas bis, mungkin 10 atau 15 berapa menit murur. Hanya lewat saja. Waktu kerikil diberikan di bis. Nah ini beda dengan yang muda-muda. Ini bakunya milik sendiri ya. Ada. Oh sudah dia. Oh di Arafah juga mau sebelum berangkat kan, di Arafah sudah disiapkan paketan setiap yang sudah ada. Jadi dulu ini sudah ada berlaku sekarang ini. Jadi yang namanya cari kerikil untuk jumrah Aqabah dan ula usbah Aqabah yang tanggal 11, 12 dan 13 sudah disiapkan di saat jemaah haji waktu sudah tak perlu cari kerikil sudah. Ya ini kemudahan yang
dilaksanakan saat ini kan baru katanya orang Madura masih anget-angetnya ini masih kan baru kemarin seperti itu. Itulah kemudahan bagi lansia, jadi bisa ngurus tidak itu tidak utang tapi di pokok ya. Balik. Kalau masalah rambut ini cuma yang ada kumis ini saya utang dulu saya ini, ya utang dulu. Jadi mohon ditinggalin ya, mutang. Masalahnya ini apa masuk rambut ini? Kaitannya dengan nambah bikin sholat lebih dari 2 rakaat di Raudah. Saya punya teman ini yang monggo. Ini kepingin lebih banyak sholat di Raudah. Mamanya ingin lebih banyak itu. Oke, terima kasih. Baik, sedikit dengan baik. Pertanyaannya bagus. Yang pertama tadi, kalau kuldur-kuldur kayak komputer, jadi komputer, itu yang disebut namanya gitu kan. Itu sebenarnya kan syariat kan, syariat. Hakikatnya itu kan sebenarnya kita itu menghilangkan seluruh pikiran yang busuk, pikiran yang negatif, buruk sangka, suudzon, semuanya dihilangkan dari pikiran ke hati. Itu sebenarnya syariat kan. Cuman hakikatnya seperti itu ya, cuman ditandai dengan tahallul. Sebaiknya saran saya, karena penjelasan sudah tanda-tanda dulu ada. Begitu sudah mau berangkat jangan digundur dulu. Itu masih ada di dalam jaga, jangan digundur. Begitu nanti tahallul ya sakit sarannya lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, bagus nih pertanyaan tadi. Semakin sempurna, semakin sering manasik, semakin sering bertanya, banyak informasi sehingga menyempurnakan badan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya bagaimana kepingin sering sholat di Raudhah. Kesempatan masuk Raudhah itu 2 kali berjenengan. Yang pertama paket pemerintah yang haji itu, atau kalau umroh paket umroh. Sudah sering banyak umroh gitu. Kalau umroh dengan travelnya itu sudah bekerja sama dengan pihak pemerintah. Kalau haji nanti pihak haji yang bekerja sama, panjenengan nanti akan ada informasi. Ayo besok jam segini perempuan masuk ke Raudhah. Panjenengan harus siap-siap. Karena jika tadi betul, jangan dilewatkan kesempatan itu. Harus bergegas, harus siap-siap, harus selalu ready. Panjenengan, makanya siapan fisik, tenaga, pikiran jangan terlalu banyak jalan-jalan, belanja-belanja gitu kan. Itu diterangkan dulu sebelum hal-hal yang sangat urgent, yang penting secara spiritual sama laksanakan. Nah, begitu nanti ada himbauan berangkat untuk melaksanakan ibadah di Raudhah. Di Raudhah ini lama, pendeknya itu tergantung dari amal perbuatan kita. Ternyata ada yang sebentar, ada yang 15 menit, ada yang 10 menit. Berdiri, berdiri, diusir. Tapi kebetulan pengalaman saya kemarin itu jamaah teman-teman semuanya itu lama. Begitu masuk ke sana itu sebelum panas Pak, waktu itu panas, akhir jam zuhur, kemudian masuk ke asar. Begitu masuk ke sana sudah sholat, sudah wiridan, dukur berdua semuanya kan, keharuan nangis segala macam nggak terbendung. Kemudian mau dikeluarkan, nggak boleh karena masuk adzan asar. Jadi saja adzan asar kan lama di sana, adzan asarnya. Kemudian juga qomat, sholatnya juga di situ akhirnya. Sholat sunat, berzikir, sholatnya berkali-kali sampai sholat asar pun juga di sana. Setelah sholat asar masih lama kan orang tidak boleh keluar dulu karena semuanya ini lama sekali. Sehingga ya kita berdoa lah mulai dari sini. Kalau punya niatan jelek, jahat atau berbuat dosa yang menggunung, insya Allah godaan Allah jauh lebih besar dari yang kita lakukan. Sehingga nanti di sana panjenengan akan banyak kemudahan. Oke, kemudahan. Kemudian yang kedua, masih kepingin lagi masuk ke Raudhah. Nah, itu kan panjenengan nanti belajar membuat aplikasi yang nanti menunjukkan ada barcode. Gitu. Nanti tunjukkan ada barcode-nya. 1 kali barcode ini berlaku untuk 1 kali masuk. 1 kali masuk. Nah, setelah itu tidak bisa masuk lagi, ya. Ketat, Bapak Ibu, ketat. Tapi insya Allah sesuai dengan amal perbuatan panjenengan semakin baik dengan sesama, dengan orang tua terutama, insya Allah nanti dipermudahkan oleh Allah SWT.
Hadis Nabi jelas, barang siapa yang mempermudah jalan hidup saudaranya, maka Allah akan mempermudah jalan hidup panjenengan. Barang siapa menutupi aib kesalahan saudaranya, maka Allah akan menutup aib kesalahan kita semuanya. Insyaallah Allah akan menjawab. Takut ya, Bu, ternyata semuanya kembali kepada diri seperti itu. Ini kurang sedikit kayaknya kemudahan yang betul kita sampaikan bagi lansia, yaitu mabit. Ini tambahan untuk yang tahun yang akan datang. Kalau kemarin yang sekarang, kalau kemarin itu molur di Musdalifah, sekarang lansia sudah boleh tidak mabit di Mina. Ia otomatis dengan pendampingnya lansia. Adapun masalah jumroh akobanya itu diwakilkan oleh yang muda. Kapan sudah jumroh akobanya sudah terselesaikan dan dinyatakan oleh yang muda, segera memberitahukan, Mbak, ini sudah saya selesai di jumroh akobahkan, sudah, baru itu ahal lalu kepikiran itu sudah ya, ini langsung ke Sempu. Ini yang Sempu sudah jalan, ini juga ke sini itu ya, paham tapi ya perjalanannya bahkan ke sana itu ya sebenarnya saya kepingin lebih banyak pas waktunya kok pas dikasih hari Jumat, saya sendiri juga dikejar untuk waktu Jumat juga seperti itu. Tapi paham ya semuanya ya, misalnya mudah-mudahan apa yang saya sedikit sampaikan bermanfaat, tambahnya ilmu dari manasik Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu Allah memberikan kelancaran, kesehatan, semuanya perjalanan berangkat sampai pulang dengan keadaan sehat walafiat, dapat berikan haji yang mabrur. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas materinya, jelas, singkat dan padat. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Monggo Pak Haji, ada Pak Haji, ada waktu. Oke, monggo. Jadi saya punya teman haji tahun 2004, namanya Kiai Khairon Mansur. Iya, almarhum itu haji bersama saya, bersama Kiai Mansur saat ini. Jadi dia rambutnya mungkin yang nutut sama Kiai Khairon, rambutnya kan iya sampai di sini. Jadi di saat umroh pertama saya Kiai Mansur saat ini, Haji Nasir Basrawi, rame-rame menggundur karena niatnya Kiai Khairon, saya akan cukur kalau sudah haji. Ya ternyata belum menunaikan ibadah haji, umroh pertama ikut haji terbentuk, rame-rame bawa sidetan itu, termasuk saya ikut nyukur karena niatnya Kiai Khairon. Songkon kan? Ya itu haji sama saya, termasuk Ibu Fadiah, mertuanya Pak Samsul Bupati, Bu Fadiah itu bersama satu regu. Jadi Kiai Khairon, Bu Nyai, terus Ibu Fadiah, istrinya Pak Haji Mahmud mungkin. Pak Haji Mahmud itu bapaknya Pak Samsul Bupati, itu baru. Jadi di saat tahajud, apalagi memang sudah gundul, itu rambutnya sampai mau keliling ke tanah, dia langsung. Terima kasih, cukup ya. Ya terima kasih. Terima kasih Pak Haji atas materinya. Mungkin tunggu narasumber yang kedua, Bapak Haji Muklis. Masih perjalanan sini Sempu, perjalanan kurang lebih 10 menit lagi. Selamat sampai tujuan.
Masih sekarang hanya tahu kan? Oh, untuk di kampung aneh kan? Kamu merah terus. Masih lagi jalan? Ayo beli jalan itu. Lebih besar tuh ya. Pelan. Ada kepatan.